Selamat sore Bu Juniasih. Iya, selamat sore Bu Erna. Begini Bu, boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang sedang saya alami di kelas Bu. Nggih Bu, tentu boleh Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu ceritakan Bu? Begini Bu, saya ingin bicara tentang kerjaan saya Bu. Gimana ya biar saya bisa berhasil dalam mengajar anak-anak tentang materi menulis puisi. Jadi permasalahannya Ibu Juniasih merasa tidak berhasil dalam mengajar anak-anak mengenai materi menulis puisi. Begitu ya Bung ya? Iya, benar Bu. Nggih Bu, karena ini kan percakapan kita yang singkat, kira-kira apa yang ingin Bu Juniasih dapatkan setelah kita melakukan percakapan pada sore hari ini Bu? Apa ya? Gini Bu, pada intinya begini, saya ingin berhasil dalam mengajar, sehingga murid saya mudah mengerti apa yang saya ajarkan. Seperti itu Ibu. Jadi permasalahan yang dapat saya ambil tadi itu, Bu Juniasih ingin murid-murid Ibu mudah mengerti mengenai apa yang Ibu Juniasih ajarkan, khususnya mengenai materi menulis puisi. Jadi begitu nggak, Bung ya? Nggih, ya benar Bu. Nah, jadi saya bertanya kepada Bu Juniasih ya, menurut Bu Juniasih, idealnya kita itu dapat dikatakan berhasil dalam mengajar apabila bagaimana nih ke Bu? Gini Bu, menurut saya, eee, anak-anak itu berhasil dalam pembelajaran, ya anak-anak antusias dalam belajar, memiliki keterampilan yang memadai, merasa senang saat belajar, dan tentu saja mendapat nilai yang bagus. Itu Bu. Jadi menurut Ibu, Ibu dikatakan berhasil mengajar itu apabila siswa Ibu itu senang dalam belajar, kemudian antusias saat proses pembelajaran, sehingga proses pembelajarannya menyenangkan, kemudian semangat apabila Ibu memberikan pertanyaan, mungkin siswanya bisa banyak yang menjawab, yang tentunya berdampak kepada nilai evaluasinya yang meningkat atau yang bagus. Begitu, Bung ya? Iya, benar Bu. Sebelum itu saya ingin bertanya, nggih, jadi sebelumnya, apa kira-kira hambatan ataupun, gangguan yang menyebabkan Ibu Juniasih itu merasa kurang berhasil dalam mengajar materi menulis puisi ya, untuk di pelajaran bahasa Indonesia nih, ya. Kira-kira apa hambatan atau, gangguan yang, Ibu Juniasih hadapi? Mungkin bisa Ibu Juniasih ceritakan nih, Kak? Begini Bu, eee, mungkin karena di ruang kelas saya itu tidak ada proyektor untuk saya Bu. Saya kan ingin menampilkan PowerPoint atau media lainnya seperti itu Bu, media video gitu. Ya, tapi itu tidak ada Ibu. Ya, proyektornya itu tidak ada, seperti itu Ibu. Nah, jika seperti yang Ibu katakan di kelas Ibu tidak ada proyektor, tidak ada LCD. Nah, kira-kira apa upaya yang dapat Ibu lakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran? Kira-kira ada upaya lain coba Ibu sampaikan? Eee, Bagaimana ya Bu ya, mungkin, saya akan meminjam proyektor, yang ada di perpustakaan, bagaimana ya Bu? Oh, jadi upaya Ibu salah satunya meminjam proyektor dari perpustakaan. Nggih. Kira-kira, nah selain upaya meminjam proyektor, apa upaya lain yang mungkin masih bisa Ibu lakukan untuk memaksimalkan proses pembelajaran? Nggih. Selain itu, mungkin, saya akan mengajak anak-anak, belajar di ruang
di halaman Bu, selain di ruang kelas, mungkin di halaman sekolah, saya akan memanfaatkan, eee, lingkungan, di sekitar halaman sekolah, seperti itu Ibu. Nah, wah seru kayaknya itu Bu ya. Jadi, Ibu ingin mengajak anak-anak itu memanfaatkan, lingkungan sekolah juga ya. Anak-anak pasti Iya, senang, terutama, bagi anak-anak yang memiliki, gaya belajar kinestetik ya. Juga kalau puisi itu kan anak-anak bisa berimajinasi jadinya dia karena melihat alam atau lingkungan sekitarnya. Baiklah, dari apa yang sudah kita, bicarakan tadi, di titik ini Ibu, kira-kira apa yang sudah Ibu Juniasih, dapat dari percakapan kita hari ini? Coba, Ibu Juniasih, utarakan Bu. nggih. Gini Bu, berarti, untuk dapat berhasil, eee, dalam mengajar, itu saya, harus ya, harus meminjam proyektor yang ada di perpustakaan, kemudian juga agar murid-murid saya antusias dalam belajar, saya juga akan mengajak anak-anak, belajar di luar kelas, yaitu memanfaatkan, lingkungan yang ada di halaman sekolah. Kemudian, saya juga akan mengajak anak-anak, menonton video setelah saya dapat meminjam proyektor itu, saya juga akan mengajak anak-anak menonton video, di kelas. Sehingga anak-anak bisa mengekspresikan apa yang mereka lihat, kemudian suasana yang mereka rasakan, dan anak-anak dapat berimajinasi dengan membayangkan apa, yang mereka lihat dan mereka tuangkan dalam sebuah puisi. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik Bu Juniasih, saya senang sekali mendengarnya. Jadi, Ibu akan berusaha untuk meminjam LCD atau proyektor, kemudian tadi Ibu menyampaikan juga Ibu akan menayangkan video pembelajaran, sehingga anak-anak bisa dapat menulis puisi. Kemudian tadi saya dengar juga, belajar di lingkungan sekolah atau di halaman sekolahnya Iya. dengan memanfaatkan, lingkungan alam. Nggih, nah, kalau begitu kira-kira kapan Ibu Juniasih akan mulai melakukan hal tersebut, Ibu? Eee, Mungkin saya akan melakukan itu di hari Rabu minggu depan, Ibu. Ya di hari Rabu minggu depan kebetulan ada jadwal mata pelajaran Bahasa Indonesia, itu materinya pas juga, Bu, pas tepat dengan materi puisi. Saya akan terapkan di hari Rabu minggu depan. Nggih, baik Bu Juniasih. Nah, kira-kira dalam, Ibu, apa namanya tadi, menerapkan sesuai dengan, tadi yang Ibu Juniasih sudah sampaikan, kira-kira, adakah yang dapat membantu Ibu dalam melakukan hal tersebut? Eee, Baik, Bu, mungkin saya akan meminta bantuan, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya akan sama-sama mengajar di kelas 5, Bu. Nanti tanya teman dulu, semoga nanti temannya bisa, tidak ada halangan, Bu. Baik, berarti Ibu Juniasih, ingin berkolaborasi nih, tentunya ini sangat bagus Ibu Juniasih. Nah, terima kasih Ibu Juniasih sudah menyampaikan terkait dengan permasalahan yang dialami, sudah berbagi dengan saya. Minggu depan, kita bertemu lagi ya Ibu ya, apabila seandainya ada permasalahan yang masih belum bisa terpecahkan, yang Ibu hadapi, nanti kita dapat melakukan coaching lagi Bu. Nggih, Bu, sama-sama Bu Erna, terima kasih nggih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Mohon tuntunannya selalu, Bu. Oke, sama-sama Bu. Tetap semangat ya. Nggih.
lanjut ini. Nggih. Selamat sore Bu Juniasih. Selamat sore Bu Erna, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Nggih, asungkare Bu, kabar saya baik Bu. Terima kasih nggih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Ah, tidak apa Ibu, saya juga baik Bu Erna. Ah, dari kegiatan kucing ini, apa yang Ibu ingin bicarakan Bu? Nah, begini Bu Juniasih, saya kebetulan kan mengajar di kelas 5A. Nah, jadi saat pembelajaran saya sedikit mengalami permasalahan Bu. Siswa saya itu sering ribut. Jadi suasana kelas itu seperti tidak bisa saya kendalikan. Kemudian mereka juga seperti tidak bersemangat dalam belajar, seperti bosan, kayak ogah, eh, kemudian apa namanya tidak tercipta mungkin suasana pembelajaran yang nyaman. Jadi anak-anak yang semangat belajar tuh otomatis dia akan terpengaruh atau terganggu dengan ulah anak-anak yang ribut. Kemudian saya juga sudah mencoba sebenarnya berbagai metode pembelajaran, Bu, tetapi saya rasa dari beberapa metode yang sudah saya coba itu belum ada yang benar-benar efektif dan tepat, Ibu. Oh, nggih, begitu nggih kira-kira. Berarti masalahnya Bu Erna tuh seperti itu nggih. Dari pembelajaran yang sudah Bu Erna lakukan itu, jadi Bu Erna merasa ada yang kurang, ya, ada yang belum klik seperti itu nggih Bu nggih. Nah, dari hal ini kira-kira apa yang, bisa Ibu Erna tingkatkan, eee, agar Bu Erna bisa Hmm. mencapai apa yang Bu Erna inginkan, seperti itu? Jadi sebenarnya saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin Mhm, menerapkan pembelajaran itu yang aktif. Kemudian tercipta suasana pembelajaran yang aman dan menyenangkan. Kemudian iya. apabila apa namanya, saya juga ingin menggunakan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi. Siapa tahu nanti dengan strategi yang lebih bervariasi, kemudian media pembelajaran yang bervariasi seperti video pembelajaran. Jadi anak-anak itu jadi eh, menarik, apa namanya, menarik, dan proses pembelajaran itu bisa menyenangkan, Bu. Oh, bagus sekali Bu Erna. Berarti, dengan kegiatan yang ingin Ibu Erna tingkatkan, kemudian juga itu berpihak pada murid ya, pasti seru ini Bu, murid pasti akan senang belajar di kelas, kemudian, mereka juga akan antusias ini. Nah, kira-kira ada lagi yang mau Ibu akan kembangkan? Eh, Kira-kira yang saya kembangkan lagi, mungkin di sela-sela proses pembelajaran, saya akan apa namanya ya, memberikan anak-anak ice breaking, sehingga anak-anak yang konsentrasinya mulai buyar bisa fokus lagi, Bu. Kemudian saya juga ingin sebenarnya menayangkan video pembelajaran yang menarik, sehingga anak itu tertarik untuk melihat, menyaksikan, eh, karena di dalam video pembelajaran itu kan nanti ada materi yang akan disampaikan juga, nggih. Kira-kira demikian, Bu. Selain itu, bisa juga saya ingin mengajak anak-anak itu belajar di luar kelas. Begitu, Bu? Oke, wah mantap itu Bu, kegiatan pembelajaran Ibu semakin nyata dan menarik. Nah, dari semua kegiatan peningkatan kompetensi pembelajaran yang akan Ibu Erna lakukan, kira-kira adakah hambatan yang Ibu hadapi? Ada sebenarnya, Bu. Tadi kan saya mengatakan ingin menayangkan video pembelajaran. Nah, hambatannya itu saya merasa belum mahir dalam membuat video pembelajaran melalui yang ada di Canva nih, Bu. Begitu kira-kira hambatannya. Oh, nah, eee, jika Ibu tidak mahir menggunakan Canva, eee, upaya apa yang bisa Ibu lakukan? Agar videonya bisa ditonton oleh siswanya? Saya sih sempat melihat di YouTube banyak video-video pembelajaran itu, Bu. Mungkin usaha saya
Saya akan berusaha untuk, memanfaatkan video pembelajaran yang ada di YouTube, mungkin saya itu bisa download, nanti bisa saya tayangkan di kelas. Tapi, saya juga tetap Bu, ingin belajar agar bisa membuat video pembelajaran yang baik dengan menggunakan Canva. Mungkin nanti, saya bisa, sharing atau minta bantuan, teman sejawat di sekolah yang lebih mahir, Bu. Iya. Wah itu bagus Bu, luar biasa. Saya yakin, pasti nanti kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan akan membuat siswa semangat dan senang belajar, itu tentunya akan dapat meningkatkan minat belajar siswa, kemudian siswa juga akan tidak merasa bosan ya, pastinya nanti berpengaruh ini pasti terhadap, nilai prestasi yang dicapai oleh siswa nanti tentunya ini. Mmm, apa ya, pada tahap ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapat dari percakapan kita ini? Baik, terima kasih Bu dari, tadi yang sudah kita lakukan perbincangan singkat kita. Jadi, yang saya dapat itu, eee, untuk dapat meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, jadi saya akan menerapkan pembelajaran yang aktif, Ibu. Kemudian saya juga akan menggunakan, berbagai strategi pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Kemudian saya juga akan memanfaatkan, berbagai media pembelajaran, misalnya seperti video pembelajaran, kemudian, seperti PPT, beberapa apa namanya, media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kemudian tadi juga saya ingin, apa namanya ya, mengajak siswa untuk melakukan ice breaking, untuk Mhm, memfokuskan kembali perhatiannya dalam menerima pembelajaran. Kemudian tentunya lagi satu tadi mengajak siswa itu untuk belajar di luar lingkungan kelas. Jadi, bisa mengakomodasi dari, eee, gaya belajar siswa, Ibu. Kinestetik, ada yang suka audio, tori, atau yang visual. iya. Begitu yang saya dapat, Ibu, dari percakapan kita tadi. Iya, bagus sekali Bu Erna, semua yang ingin Ibu terapkan itu sudah sangat bagus, mencangkup, mengenai apa yang Ibu inginkan, yaitu tentang meningkatkan kompetensi, Ibu dalam mengelola kelas, kemudian juga, sangat bagus akan menerapkan strategi yang bervariasi, luar biasa nggih. Jadi kapan Bu Erna akan mulai melakukan ini? Mungkin, ini dapat saya lakukan di hari Kamis minggu depan, Bu. Oh, iya. Nggih, baik Ibu. Semoga kegiatan pembelajaran yang akan Ibu rancang ini di hari Kamis minggu depan berjalan lancar ya, Bu, ya. Nanti jika ada masalah yang belum terpecahkan, kita bisa lakukan coaching lagi. Oke, terima kasih Bu Guru Junge sudah, saya ajak berbagi keluh kesah terkait dengan permasalahan yang sudah saya hadapi. Terima kasih, Bu. Nggih, sama-sama Bu Erna. Semangat. Ya, semangat, tetap semangat. Oke.